Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Caesa Pratiwi dari kelas TI 24H. Di sini saya akan mempresentasikan manfaat dari teknologi sistem paralel dan terdistribusi. Yang pertama ada pengertian, sistem paralel adalah sistem komputasi yang menggunakan beberapa prosesor untuk bekerja secara bersamaan dalam menyelesaikan suatu tugas. Dengan adanya pembagian beban kerja ke banyak prosesor, sistem ini mampu meningkatkan kecepatan eksekusi dan efisiensi pemrosesan data. Sistem paralel umumnya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan perhitungan kompleks seperti simulasi ilmiah, pemodelan cuaca, hingga pemrosesan grafis. Lalu ada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari sejumlah komputer yang saling terhubung melalui jaringan untuk bekerja sama dalam memberikan layanan atau menyelesaikan masalah. Setiap komputer dalam sistem terdistribusi dapat memiliki peran berbeda, tetapi semuanya saling berkoordinasi agar sistem tetap berjalan dengan baik. Teknologi ini menawarkan skalabilitas, keandalan, serta ketersediaan layanan yang tinggi, sehingga banyak digunakan pada layanan berbasis cloud, mesin pencari, sistem perbankan, hingga aplikasi media sosial. Lalu ada tujuan dari sistem ini. Untuk sistem paralel, tujuannya untuk meningkatkan kinerja komputasi dengan membagi suatu tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diproses secara bersamaan oleh banyak prosesor. Dengan cara ini, waktu eksekusi bisa dipercepat, pemanfaatan sumber daya lebih efisien, serta memungkinkan penyelesaian masalah kompleks yang sulit ditangani oleh satu prosesor saja. Untuk sistem terdistribusi, tujuannya untuk menyediakan layanan yang andal, efisien, dan mudah diakses melalui koordinasi banyak komputer yang saling terhubung. Sistem ini dirancang agar tetap berfungsi meskipun ada sebagian node yang mengalami kegagalan, serta mampu menangani jumlah pengguna yang besar dengan menambah kapasitas secara fleksibel. Dengan begitu, sistem terdistribusi dapat mendukung kebutuhan aplikasi modern seperti cloud computing, layanan perbankan, hingga platform media sosial. Nah, ada manfaatnya untuk sistem paralel. Yang pertama, mempercepat eksekusi program dengan membagi tugas ke banyak prosesor. Yang kedua, mampu memproses data dalam jumlah besar secara efisien. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya komputasi. Dan yang terakhir, mendukung aplikasi yang membutuhkan perhitungan intensif seperti simulasi ilmiah, riset medis, AI, dan render gratis. Lalu ada sistem terdistribusi. Manfaatnya yang pertama, skalabilitas tinggi, mudah menambah node baru sesuai kebutuhan. Yang kedua, reliabilitas dan fault tolerance tetap berjalan meskipun ada komputer yang gagal. Yang ketiga, mempercepat akses data dengan replikasi di berbagai lokasi. Dan yang terakhir, mendukung layanan modern seperti cloud computing, sistem perbankan, e-commerce, dan media sosial. Adapun contoh-contoh dari masing-masing. Yang pertama ada dari sistem paralel. Yang pertama untuk superkomputer untuk riset ilmiah dan simulasi cuaca. Yang kedua ada GPU atau Graphic Processing Unit. Itu gunanya untuk deep learning, AI, dan pemrosesan grafis. Yang ketiga ada render grafis dan animasi dalam pembuatan film. Yang keempat, yang terakhir ada pemrosesan big data yang membutuhkan komputasi cepat. Dan untuk sistem terdistribusi, contohnya yang pertama untuk Google Search Engine, yang kedua cloud computing untuk penyimpanan dan komputasi skala besar. Yang ketiga ada sistem perbankan online yang melayani transaksi dari berbagai wilayah. Dan yang terakhir ada aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.